Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah katanya ini sebuah investasi ya yang menghasilkan uang gitu ya. Dengan namanya adalah Jawa A gitu ya, Jawa A. Jadi ini dari PT Jawa Internet Film Indonesia gitu ya. Untuk lambangnya seperti yang di samping. Jadi aplikasi ini itu sedang banyak ya dipromosikan gitu oleh beberapa orang karena katanya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak gitu ya dengan cepat. Nah, pertanyaannya di sini gitu ya. Ini apakah aman atau tidak? Gitu ya. Apakah ini penipuan ya? Apakah betul ini investasi yang menjanjikan gitu? Kenapa kita harus pertimbangkan itu teman-teman ya? Karena kalau kita bicara tentang investasi atau berinvestasi di sebuah platform ya, apalagi ini sekarang ini banyak investasi bodong gitu ya, yang beredar gitu. Nah, menjanjikan keuntungan yang pasti, tapi endingnya tipu-tipu gitu. Uang member nggak balik gitu ya. Member udah investasi ya, mengikuti step by step ya, kata-kata dari leader, kata-kata dari aplikasinya, terus uang nggak bisa ditarik gitu ya. Pertanyaannya itu ya, apakah ini untuk Jawa Edge ya, ini apakah aman atau tidak? Simak video ini sampai akhir. Oke, kalau dari penamaan ya, namanya Jawa A gitu ya. Kalau di translatekan ya, artinya mata Jawa ya, mata sama Pulau Jawa gitu. Yang saya nggak ngerti maksudnya gimana gitu ya. Kok ada sebuah investasi ya namanya Jawa mata Jawa gitu ya. Maksudnya apa juga nggak ngerti. Cuman di sini ada deskripsi perusahaannya ya teman-teman. Teman-teman bisa baca juga di samping. Jawa A merupakan platform atau aplikasi internet yang terencana dan dioperasikan bersama dengan perusahaan investasi Inggris. Untuk alamatnya di Jakarta Utara ya. Nah, pokoknya ini alamatnya kalian baca sendiri lah ya. Di samping pokoknya di Jakarta Utara tepatnya tuh ditulisnya di sana. Oke, jadi di sini aplikasi ini ngeklaim ini adalah aplikasi dengan apa ini ya? Perusahaan platform internet terencana bersama investasi. Nah, pokoknya ini bergerak di bidang perindustrian film gitu ya. Jadi apa ya? Investasi dengan perfilman lah gitu ya. Dulu juga ada tapi udah scam lah teman-teman ya. Yang dulu terbukti juga skema Ponzi, namanya saya lupa ya. Di aplikasi ini ya, di salah satu grup dari aplikasi ini itu ada menampilkan beberapa perizinan ya. Oke, ini PSE. Oke, ini perizinan PSE-nya ya. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik ya, PSE ya. Oke, tapi dari sekian banyak saya membongkar ya. Ini kan channel saya ini lebih mengarahnya itu ke membongkar money game gitu ya. Berdasarkan kasus-kasus money game yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Tanda daftar PSE, terus juga di sini ada Kemenkumham juga ya. Kalau PT ini ada gitu. Dan juga ada nih dari Inggris ya. Pokoknya ada Kemenkumham. Kita bahas yang Indonesia aja ya. Soalnya ini ada dua lagi yang dari luar gitu ya. Ini dari Inggris atau dari mana saya nggak tahu juga lah.
Ya, soalnya tadi ngeklaimnya dari Inggris. Nah, ada 2 lagi nih yang dari luar gitu ya. Nah, kita bahas yang di sini ditampilkan ini PSE. Oke, karena tulisannya di sini PSE ya. Terus Kemenkumham. Nah, kalau di sebuah investasi, perusahaan investasi ya, yang memegang uang ya masyarakat, karena ini sistemnya ada sistem deposit teman-teman. Dalam aplikasi dari Jawa ini ada sistem penampungan uang gitu ya. Yang namanya aplikasi yang udah saya review sebelum-sebelumnya ya, terdaftar PSE-nya, terus ada di Kemenkumham, ada AHU, ada bla 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 gitu ya, NIB, yang tidak mengerucut kepada legalitas seperti OJK, Bapepti, ataupun Kementerian Perdagangan. Ya, seperti yang ditampilkan di sini, ini belum menjamin suatu keamanan dari aplikasi yang sedang ditawarkan ya, mengenai suatu aplikasi investasi. Gitu ya. Gitu aja teman-teman. Ada PSE, ada Kemenkumham, itu belum menjamin perusahaan itu aman gitu. Dari sana ya, secara garis besar ya, saya sampaikan adanya itu PSE sama Kemenkumham itu tidak menjamin uang kalian itu aman gitu di dalamnya. Gitu ya, minimal ya ini terdaftar di OJK. Gitu, karena dia ada sistem pengumpulan uang gitu ya, pengumpulan uang dari masyarakat. Dan itu tadi saya udah ngecek ke OJK ya, itu nggak ada, tidak terdaftar. Teman-teman bisa cek juga sendiri ke OJK untuk ketiknya ya, Jawa A gitu ya. Itu tidak ada penjelasan legalitas dari OJK gitu. Yang artinya ya, Jawa A ini masih bodong gitu. Dia menampung uang masyarakat, tapi dia masih bodong gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui, kita naruh uang ke sesuatu yang ilegal ataupun bodong itu berbahaya. Ya, udah banyak kasusnya gitu. 2 lagi, ini ada seperti legalitas yang saya nggak ngerti juga ya, tapi ini seperti sertifikat lah. Sertifikat 2 lagi dengan bahasa Inggris ya. Cuman saya mau ngasih tahu ya, perusahaan investasi yang beroperasi di Indonesia, kalau ada sertifikat seperti di luar negeri gitu ya, bawa-bawa sertifikat luar negeri, itu belum menjamin keamanan. Contoh seperti Redford ya, ada apa tuh MSB-nya ya, itu belum menjamin teman-teman. Logikanya gini juga ya, ini aplikasi namanya Jawa ya, ada kata-kata Jawanya. Kenapa pakai sertifikat dari luar negeri atau legalitas dari luar negeri? Kan tidak masuk akal. Gitu. Namanya adalah salah satu pulau di Indonesia. Gitu. Minimal ya punya perizinan dari OJK atau ya Kementerian Perdagangan lah, karena di sini sistemnya ya jual beli gitu ya, ada kayak sistem gitulah di dalamnya gitu teman-teman. Ya jadi adanya PSE terus tadi tuh Kemenkumham itu tidak menjamin. Ditambah lagi dari dua sertifikat dari luar negeri, itu belum tentu menjamin keamanan gitu teman-teman ya. Nah, ini dijelaskan ya sejarah dari Jawa mata Jawa ya, kita bilang mata Jawa aja lah biar enak. Diciptakan dari tahun 2011 ya. Untuk kebenarannya iya atau tidak saya nggak tahu ya. 2014 ada historinya, 2020, 2022. Nah, di sini yang paling akhir, yang paling kanan, kalian bisa lihat di tampilan sebelah. Ini perusahaan ini ngeklaim untuk histori sejarahnya ya. Ini akan berlangsung sampai tahun 2025. Ini saya tekankan ya teman-teman ya. Ini udah jelas Ponzi ya. Saya udah ngecek juga tadi. Saya yakin ya aplikasi seperti ini nggak akan tahan sampai akhir tahun ini. Ya, ini kan tahun 2023. Pegang kata-kata saya ya. Nanti kalau kalian udah
scam, coba kalian balik ke video saya. Aplikasi yang namanya Mata Jawa ini, ya ini nggak akan tahan sampai tahun 2025, gitu. Dan tidak akan tahan ya sampai akhir tahun 2023 ini. Paling ya teman-teman agak 3 atau ya 4 bulan lah paling lama lagi ya. Ini udah nggak ada, aplikasinya kabur. Gitu. Ya, kenapa saya bisa katakan ini skema Ponzi? Nah, ini ya. Salah satu ciri-ciri investasi bodong, money game, skema Ponzi itu menjanjikan keuntungan yang pasti. Nah, di sini ya. Di sini diberikan list-list deposit ya dari VIP 0 sampai VIP 6. Ini saya nggak mau menjelaskan semua ya. Intinya gini, di sini dijelaskan untuk keuntungan, ini persenan keuntungan per harinya adalah menjanjikan ya, konsisten gitu ya. Nah, di sini juga katanya ini keuntungan investasi. Pokoknya di sini ya, kalau kalian kali-kalikan sebulan, setahun ini nggak logis untuk keuntungannya. Misal gini, di sini keuntungannya 2%, kalian kalikan sekitar 2 bulan itu udah 120% gitu. Perlu dikasih tahu ya teman-teman ya. Perlu dipahami juga yang namanya investasi ya, yang namanya investasi itu tidak ada menjanjikan keuntungan. Kalau menjanjikan keuntungan itu udah masuk salah satu ciri investasi bodong. Nah, dari tabel yang samping ini saya sudah bisa menelaah lah ini money game gitu ya. Nah, VIP 1 sampai VIP 6 gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah. Gitu, per hari, per bulan gitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanya saran dari saya untuk mata ini saran saya jangan bergabung lah ya. Dan juga di sini saya udah melihat ya di grup Telegram ya, salah satu grup Telegram dari mata ini ada orang yang buat video seperti flexing lah gitu ya, yang ya modus kuno lah gitu ya, modus kuno dari money game Ponzi gitu ya, membuat video spanduk gitu, yel-yel yang tujuannya adalah untuk merekrut orang gitu. Tindakan mereka yang seperti itu, leader-leader Ponzi itu biar banyak orang gabung karena penghasilannya dari sana. Uang orang top up, deposit, uangnya dari sana. Seakan-akan untuk investasi perfilman ya. Itu modus saja itu ya, untuk investasi perfilman gitu ya. Menaikkan rating gitu. Itu cuman modusnya saja teman-teman ya. Jadi kalau saran dari saya ya jangan dicobalah ya. Ini berujung nanti penipuan uang kalian, nanti gak bisa ditarik lah untuk korban yang untuk orang yang menjadi korban gitu ya, orang-orang yang gabung di akhir. Jadi kalau ada kalian ditawarkan dengan sebuah investasi yang menjanjikan dan membagikan sertifikat-sertifikat yang tidak mengarahnya tentang keperizinan investasi, mending tinggalkan gitu ya. Karena udah banyak kasusnya gitu ya, yang udah ketipu tuh banyak. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.